Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم.
ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Hanya Allah lah yang mengetahui apa makna ayat tersebut. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Dan Dia yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersama-sama panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hikmah, nikmat dan kenikmatan sehat walafiat pada hari ini sehingga kita dapat bertemu lagi di acara Gema Ramadan. Selawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Para pemirsa HSS TV, di edisi keempat kali ini kita kedatangan Guru Diauddin. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Guru? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk nih puasa hari keempat gimana Guru? Ya, cukup melelahkan sebenarnya ini karena baru puasa. Mudah-mudahan nanti akan lebih nyaman.
Hingga pada kesempatan hadirnya beliau di sini, beliau nanti akan menyampaikan tausiahnya yang bertemakan syarat wajib dan sahnya puasa. Untuk waktu dan tempat, mungkin Guru bisa langsung saja, Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa HS TV Shaimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali dan senantiasa puja dan puji serta rasa syukur yang mendalam kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan di tahun ini, yang berarti kita sedang menjalankan salah satu ibadah khusus yang ada di bulan suci Ramadan, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Di mana puasa atau yang disebut dengan shaum ataupun siam dalam bahasa Al-Quran itu merupakan salah satu daripada rukun Islam yang 5, bahwa orang yang beriman, orang yang beragama Islam wajib menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang berarti ini merupakan ibadah, tentunya ya jelas ibadah bagi kita umat Islam, orang-orang yang beriman, itu beribadah kepada Allah melalui pelaksanaan daripada ibadah puasa itu sendiri. Karena jelas dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah memperdukan puasa. Rasulullah dalam hadis Nabi kita juga memperdukan ibadah puasa. Lebih-lebih tadi yang pardunya ada di bulan suci Ramadan. Nah, maka dalam hal itu, dalam hal kita menjalankan ibadah puasa, tentu ada ketentuan-ketentuan supaya benar-benar puasa kita itu baik, sempurna, dan pada akhirnya diterima ibadah puasa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana dalam hal ini jadi ada sebenarnya sesuai dengan tadi materi kita, ada beberapa syarat wajib puasa. Ini satu. Yang kedua, nanti ada juga syarat-syarat sahnya berpuasa. Karena Allah Ta'ala tadi telah memanggil, menyeru orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, dipardukan atas kamu berpuasa atau melaksanakan ibadah puasa. Nah, maka orang yang beriman yang dituntut oleh Allah Ta'ala untuk berpuasa ada beberapa syarat. Dan ini mesti kita penuhi syarat ini. Bila sudah penuh syaratnya, terpenuhi syarat-syaratnya, berarti kita wajiblah melaksanakan ibadah puasa itu sendiri. Yang pertama apa? Tadi Allah Ta'ala memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti yang dituntut
Untuk berpuasa hanyalah orang beriman atau orang yang beragama Islam berarti. Allah tidak memanggil orang yang non-muslim untuk berpuasa. Katakanlah orang kafir, Allah tidak mengkhitab, tidak menyeru. Jadi khusus hanya orang beriman atau orang yang beragama Islam. Berarti syarat wajib puasa adalah orang yang beragama Islam atau orang yang beriman tadi. Non-muslim tidak dituntut berarti oleh Allah Ta'ala. Berdasarkan firman Allah tadi. Nah, berbeda kalau misalnya seseorang itu yang tidak beriman cuman kalau karena sebab murtad. Artinya orangnya memang asalnya orang Islam, orang beriman, tahu-tahu dia keluar daripada agama Islam. Nah, maka orang murtad namanya. Dia itu kalau seandainya kembali memeluk agama Islam, nah dia wajiblah juga mengqadha atau membayar puasanya apabila dia kembali ke Islam, ke agama Islam. Ini satu masalah sebenarnya. Walaupun tadi kembali bahwa syarat yang wajib puasa adalah orang yang beragama Islam. Kemudian yang kedua di antara syarat wajib puasa adalah orang itu mukallaf. Apa arti mukallaf? Orang itu sudah dibebani untuk memikul melaksanakan ibadah puasa. Itu arti mukallaf. Nah, di mana yang dimaksud dengan mukallaf yang dibebani untuk memikul melaksanakan ibadah puasa? Maksudnya adalah tidak lain orang itu sampai umur dan akal sehat, yang disebut balighan wa aqilan. Mukallaf hanya yang sudah dituntut dia memikul pelaksanaan ibadah puasa itu. Orangnya mukallaf artinya orangnya itu adalah umurnya sampai balik dalam bahasa agama, dalam bahasa fikih. Nah, sampai umurnya kita, kemudian orangnya akal sehat, hanya tidak gila. Nah, itu diantaranya adalah orang yang mukallaf. Jadi kalau orang yang belum balik, belum sampai umur, tapi sudah agak besar dia punya fisik, punya badan, maka itu kembali kepada orang tua si anak lah katakan, untuk sebagai walinya untuk memerintah puasa, untuk mengajari dia puasa. Walaupun anak tadi mungkin belum balik, tapi orang tua berkewajiban untuk memerintah anak. Misalnya kalau sampai umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, padahal dia itu belum balik. Tapi orang tua lah yang berkewajiban untuk mendidik, melajari katakan untuk supaya dia bisa nanti mahir untuk melaksanakan ibadah puasa walaupun dia itu belum balik, hanya orang kembali kepada orang tua yang berkewajiban untuk mendidik, menyuruh anaknya untuk berpuasa. Karena tadi yang wajib adalah orang-orang yang balik, yang sampai umur dan berakal sehat. Kemudian yang ketiga di antara syarat wajib puasa adalah al-itaqah kalau bahasa fikihnya. Orang itu benar-benar mampu. Mampu melaksanakan ibadah puasa, baik secara hissi, secara fisik, ataupun juga secara syara. Jadi kemampuan ini ada dua sudut. Itaqah atau kemampuan melaksanakan ibadah puasa itu ada dua sudut, dua sisi, yaitu secara fisik dan secara syara. Artinya apa? Kalau secara fisik misalnya, kalau orang itu sakit, orangnya sudah dewasa, sudah balik, sudah berakal, tapi sakit, secara fisik dia mungkin tidak mampu, nah maka dia boleh tidak berpuasa. Kalau sedang di bulan Ramadan tadi dia dalam keadaan sakit. Atau memang orang tua yang bersangatan, tua, renta, fisiknya lemah. Nah, itu secara fisik, itu dia pandangan fisik, secara fisik tadi dia boleh tidak berpuasa. Nah, walaupun nanti ada ketentuan-ketentuan lain
Nah, orang yang sakit tadi misalnya tidak mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan, boleh berbuka, tapi dia wajib nanti membayarnya, mengqadanya. Itu maksudnya. Kemudian juga kemampuan secara syara, bahwa pandang secara syara, sudut syara adalah kemampuannya adalah orang itu walaupun sudah balik, sudah berakal, nah dituntut ialah suci daripada haid dan nifas khususnya perempuan. Artinya apa? Secara syara kalau seorang perempuan walaupun dia sudah balik, sudah berakal, tapi di bulan Ramadan dia kedatangan haid, kata orang apa itu menstruasi apa namanya? Nah maka dia tidak dibenarkan oleh syariat agama untuk menjalankan ibadah puasa. Sama seperti hanya salat juga demikian, karena dia masuk ke dalam kategori apa yang namanya hadis besar, hadis akbar. Jadi dia tidak dibenarkan untuk berpuasa. Syariat tidak mengizinkan walaupun orangnya tadi sehat, akalnya sehat, fisiknya sehat. Tapi karena dalam syariat tidak dibenarkan menjalankan ibadah seperti puasa termasuk itu salat kalau orang itu dalam keadaan sedang haid, nifas, atau dikala itu menemui salah satu daripada antara haid dan nifas tadi. Kan haid yang setiap bulan itu datangnya, kalau nifas kan kalau keluar darah karena habis melahirkan. Nah, dikala bulan Ramadan dia tidak dibenarkan kalau terjadi pada dirinya itu haid dan nifas tadi. Nah, itulah maksudnya kemampuan syara mesti suci daripada haid dan nifas. Itu maksud daripada itaqah tadi. Kemudian syarat yang keempat adalah yang wajib puasa itu orangnya memang benar-benar sehat. Artinya apa? Secara fisik, ini berarti pandangan fisik, bahwa kalau orang sakit dan dia tidak mampu menjalankan ibadah puasa, maka dia boleh tidak berpuasa, kada wajib, tidak wajib dia itu menjalankan ibadah puasa karena sakit, memang sakitnya itu tidak mampu. Hanya yang sakit yang dia memang harus berbuka, tidak boleh menahan makan dan minum. Nah, ya mana gambaran sakitnya itu kalau seandainya dia dipaksakan orang sakitnya berpuasa, mungkin dia akan binasa, akan lebih bertambah parah lagi misalnya sakitnya kalau dia melakukan ibadah puasa. Nah, di saat itu dia boleh tidak berpuasa. Hanya tidak wajib dia berpuasa, boleh berbuka jadinya. Atau kalau seandainya dia sakit tadi, kalau dia berpuasa dia akan lambat sembuhnya daripada sakitnya tadi. Atau semakin parah sakitnya misalnya. Nah, maka dia tidak wajib berpuasa di kala itu. Karena tadi adalah syarat wajib puasa ada orang yang benar-benar sehat. Dia punya badan atau fisiknya tadi. Kemudian syarat yang kelima, wajib orang berpuasa itu adalah orang itu bermukim di kampung halamannya atau di daerah di mana dia tinggal. Apa maksud mukim? Yaitu berdiam, tinggal di sana. Dalam hal pengertiannya, logikanya itu adalah kalau seseorang itu tidak bermukim, berarti dia sedang safar, sedang musafir. Nah, maka dikala musafir, seseorang ketika di bulan suci Ramadan itu, yang musafirnya, tapi yang jaraknya yang sesuai dengan arahan syariat agama, yaitu kurang lebih 80 kilo dari tempat dia tinggal, meninggalkan tempat tinggalnya untuk ke daerah lain. Nah, maka kalau dia berat melaksanakan ibadah puasa, berarti juga boleh tidak berpuasa. Nah, karena tadi syarat wajib puasa adalah orang yang bermukim di tempat tinggalnya. Ya, bermukim itu berniat berdiam, begana, ya kita kalau mungkin bahasa Banjarnya itu, begana di tempat itu, maka dia wajib puasa. Kalau dia kebalikan daripada mukim, berarti dia orang musafir. Nah, musafir tidak wajib puasa dalam artian secara hukum. Tapi kalau seandainya dia mampu saja berpuasa walaupun dia sedang musafir, karena enak saja mungkin dalam hal perjalanan, mungkin pakai mobil, pakai apa, nah maka puasa dijalankan lebih baik, lebih afdal daripada nantinya akan mengqadha kalau dia tidak berpuasa walaupun tadi dibolehkan karena dia musafir untuk tidak berpuasa tadi. Nah, itu diantara syarat wajib berpuasa. Jadi kita ulangi, mungkin yang wajib berpuasa ada pertama orang itu beragama Islam, kedua orang mukallaf,
ketiga orangnya itu bermukim di daerah dia tempat tinggal, yang keempat dia dalam keadaan sehat secara fisik jasmaninya, kemudian yang kelima adalah dia bermukim di tempat tinggalnya. Ini adalah syarat wajib puasa. Adapun syarat sah puasa itu sebenarnya kita kembalikan kepada pengertian daripada puasa itu sendiri. Jadi apa tadi syarat yang sah orang itu melaksanakan ibadah puasa? Pertama, orang beriman atau orang Islam. Nah, dalam artian selama dia sebagai orang beriman, selama itulah dia bila berpuasa sah. Nah, artinya bila keluar daripada iman, maka batal puasa, tidak sah lagi. Seandainya itu ya. Jadi syarat sah puasa adalah orang Islam atau orang beriman. Yang kedua, orang itu berakal sehat. Nah, akalnya sehat, berakal, maka dia sah puasanya. Dalam artian dia tidak gila ketika di bulan Ramadan itu. Nah, karena seandainya gila kan bahwa dia tidak dituntut untuk berpuasa karena akalnya tidak sehat, waktu itu sakit, akalnya sakit. Jadi berakal sehat. Kemudian syarat yang ketiga bahwa yang sah puasa itu, ini kembali kepada yang masalah kemampuan secara syara, yaitu tadi adalah orang itu wajib suci daripada haid dan nifas. Wajib suci daripada haid dan nifas. Karena tadi kan kalau orang yang haid, datang bulan, kan menstruasi, di saat itu dia tidak boleh berpuasa. Jadi ada sah seandainya dia sedang haid menjalankan ibadah puasa, maka tidak sah. Jadi mesti wajib suci daripada haid dan nifas, khususnya perempuan ya. Nah, kemudian yang keempat, bahwa orang yang menjalankan ibadah puasa itu syarat sahnya adalah dia tahu bahwa waktu berpuasa memang ada. Nah, memang ada. Ada waktu untuk berpuasa. Dalam artian, karena ada dalam perjalanan masa atau waktu dari hari ke hari ini, ada kita yang tidak boleh melaksanakan ibadah puasa. Berarti 2 hari raya, kan tidak boleh. Jadi harus tahu nih, ini bukan hari raya sekarang, berarti aku puasa. Berarti hari-hari tasyrik itu kan ada 5 hari dalam setahun itu yang tidak dibenarkan orang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah di situ jadi syaratnya cuma sah puasa itu ya, katakanlah mungkin 4 macam. Pertama, orangnya beragama Islam. Kedua, dia berakal sehat. Ketiga, dia suci daripada haid dan nifas. Dan keempat, dia mengetahui waktu untuk benar-benar sah dia melakukan ibadah puasa. Hanya bukan hari raya, 2 hari raya fitrah dan hari raya haji, dan bukan hari-hari tasyrik, itu hari 11, 12, 13 tahun bulan Dzulhijjah. Jadi 5 hari jumlahnya dalam setahun itu yang tidak boleh umat Islam melaksanakan daripada ibadah puasa itu sendiri. Nah, mungkin ini diantaranya apa yang kita sampaikan sesuai dengan materi tadi, bahwa syarat wajib puasa dan juga syarat sahnya melaksanakan ibadah puasa. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kita mengetahui ini, kita dapat menjaga dan memelihara segala syarat-syarat ini, sehingga kita benar-benar puasa kita ini mudah-mudahan dengan sahnya kita berpuasa, insyaallah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasa kita, dan kita mendapatkan ganjaran nilai ibadah tentunya, pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sekian dulu untuk penyampaian materi pada session yang keberapa tadi, yang keempat mungkin tadi ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam hal kita ke depannya nanti menjalankan ibadah puasa ini, sehingga kita benar-benar orang-orang yang dapat hasil manfaat, yang menjadi orang yang bertakwa dengan sebab kita telah menjalankan ibadah puasa itu sendiri. Mungkin sekian, salah hilap mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Ini mungkin ada pertanyaan nih.
Misalkan nih ada anak tuh kan muslim guru, tapi belum balik nih guru. Iya. Dan si anak ini bisa melaksanakan puasa itu selama 1 hari penuh guru. Ya. Apakah itu si anak itu dapat syarat sahnya puasa kah atau wajibnya aja kah guru? Jadi pertanyaannya tadi mungkin kalau kita ulangi sedikit, bahwa orang itu anak itu, katakan anak belum balik tapi dia mampu berpuasa. Oke. Nah, ya. Jadi itu adalah kalau kita memberikan jawaban, kalau anak yang belum balik tapi ada kemampuan berpuasa, berarti orang itu nampaknya seperti anak itu sudah mumayyiz. Jadi kalau sudah mumayyiz sudah bisa membedakan antara hal yang baik dengan yang buruk, kan itu mumayyiz istilahnya kan, walaupun secara umur dia belum sampai untuk wajib melaksanakan ibadah puasa. Nah, jadi tadi pertanyaannya tadi, kalau dia berpuasa secara hukum memang dia belum wajib karena belum balik. Akan tetapi karena dia sudah mumayyiz dan mampu melakukan ibadah puasa, dia akan mendapatkan pahala berpuasa. Mungkin secara hukum pelaksanaan ibadah puasa bagi si anak yang belum balik itu belum wajib untuk melakukan ibadah puasa. Tetapi karena dia mampu, maka dia akan mendapatkan ganjaran puasa dengan sebab dia berpuasa. Sama saja mungkin dengan kewajiban-kewajibannya seperti salat dan lain sebagainya. Bahkan itu kan tadi kan perlu pendidikan dari walinya. Makanya tadi kan salah satunya kita memang dia tidak wajib, tapi si wali anak maksudnya orang tuanya berkewajiban untuk mengajar dia, mendidik dia, melajari dia untuk melaksanakan ibadah puasa itu sendiri. Nah, jadi kembali tadi memang secara dia tidak wajib, tapi orang tua wajib menyuruh dia. Jadi kalau dia melaksanakan bisa mampu melaksanakan walaupun belum sampai umur, belum balik, dia akan mendapatkan ganjaran pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama saja dengan seperti salat juga ya, mungkin sama, bahwa salat mungkin dia belum wajib karena belum balik, tapi kita perlu mendidik, membiasakan dari sejak kecil. Nah, itu Nabi kita menyuruh, muru auladakum bisab'in, suruhlah anak kamu, perintahkan anakmu untuk bila umur 7 tahun, padahal dia belum balik. Nah, disuruh perintah kepada walinya, wadribu fi ashrin, pukul kalau sampai 10 tahun dia tidak mau melaksanakan ibadah puasa atau melakukan ibadah salat tadi, walaupun dia belum wajib, tapi untuk mendidik, membiasakan. Karena kalau tidak terbiasa, maka kalau menjelang balik sudah umur katakanlah sudah agak dewasa atau tua, bisa berat nanti melaksanakan ibadah itu kalau tidak dilatih dari sejak dini, dari sejak sebelum balik tadi. Itu sebenarnya. Jadi kesimpulannya tadi bahwa orang yang belum sampai umur, belum balik, tapi dia sudah mumayyiz dan dia mampu berpuasa, dia tidak wajib berpuasa, tapi bila melaksanakan ibadah puasa, dia akan mendapatkan ganjaran pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu saya sampaikan. Terus guru, ini kan tadi ada menjelaskan apabila si orang yang Islam itu murtad, itu kembali lagi ke Islam itu harus dikodok kan guru? Iya. Nah, apabila mu'alaf itu perlu dikodok juga ke guru atau kayak apa guru? Terima kasih. Mu'alaf itu adalah memang orang seutuhnya belum Islam. Kan sebelah mungkin dari lahir sampai dewasa dia tidak beragama Islam. Kan pengertian mu'alaf itu adalah orang yang memang asalnya dia tidak Islam, sekarang masuk Islam. Nah, baru kita katakan mu'alaf. Jadi beda dengan murtad. Kalau murtad itu seutuhnya asalnya dia orang Islam. Nah, Islam, manakala mungkin sampai dewasa perihal dia tidak keluar daripada Islam, berarti itu dikatakan murtad. Nah, jadi orang yang asalnya Islam tahu-tahu keluar dari Islam itu dikatakan murtad. Kalau dia kembali lagi, maka dia tadi memang wajib mengqada ibadah. Kenapa? Karena dia tadi asalnya sudah memang Islam sebelumnya. Sudah tahu guru lah. Sudah tahu masalahnya. Apalagi saya sudah dewasa menyesal. Jadi makanya itu kalau seandainya dia katakanlah orang itu asalnya Islam tahu-tahu murtad, misalnya murtad sekian bulan atau sekian tahun, kalau dia kembali lagi ke Islam, dia akan mengqada salat selama sekian bulan selama dia dalam murtad tadi, akan dia qada. Ini sebagai supaya menjadikan suatu beban peringatan dari Allah Ta'ala bahwa ini jangan coba-coba keluar daripada agama Islam, karena akan resikonya dia akan mengqada. Jadi mau sampai tadi berapa Ramadan orang yang murtad tadi, misalnya dia keluar dari Islam, tahu-tahu dia kembali namanya 2 Ramadan, berarti 2 bulan 2 Ramadan dia akan mengqada puasanya. Termasuk sebenarnya salat pun dia akan mengqada juga selama dia dalam
kondisi yang waktu murtad itu tadi dikada apabila masuk Islam. Kalau dia tidak masuk Islam lagi ya sudah murtad terus-terusan jadinya. Makasih. Jadi yang mualaf tadi kada wajib berarti Guru? Kada wajib, kada wajib, tidak wajib untuk melaksanakan daripada puasa dan lain sebagainya karena dia memang kayak anak baru lahir lah kita katakan, belum ada punya kewajiban apa-apa. Dia ada tanggung jawab katakan. Mungkin itu aja Guru lah. Ya. Oke. Terima kasih, mungkin ulun rangkum di sini sedikit. Tadi dikatakan Guru mungkin ada 5 syarat wajib ya Muslim. Terus balik, mampu, suci dari haid dan nifas, kemudian bermukim di kampung halaman yang dikatakan tidak sedang dalam perjalanan. Kemudian ada syarat sahnya, itu ada Muslim, berakal sehat, suci dari haid dan nifas, dan juga harus tahu benar-benar hari puasa itu kapan. Mungkin demikian sampai di sini dulu. Semoga apa yang disampaikan oleh Guru Diyaudin ini bermanfaat. Mungkin sampai sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.